Ini lagi debat nih. Bilangan 23 19. Oke, siap. Pakai bismillah nggak kok? Jangan pakai bismillah ya. Oke. Bilangan pasal 23 ayat 19. Nah. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Nah. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Oke. Jadi apa? Tuhan Allah bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Sama nggak dengan lam yalid walam yulad? Sama nggak? Sama. Oke. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Kok, Ci, udah pernah baca ini belum, Ci? Belum sampai sedetail. Tapi kita ada menemukan banyak perkataan bahwa tetap Yesus menyembah kepada Allah. Enggak, maksudnya tadi yang Cici baca barusan, udah pernah baca belum waktu jadi masih Kristen? Tidak. Kok nggak pernah sih kok? Tahu. Banyak sekali ayatnya tidak diajarkan kalau sekarang nih. Maliaki 3 ayat 6. Coba baca. Kok sewaktu Kristen udah baca itu belum? Baca dong. Baca ya? Baca. Kita enggak. Tapi ya nanti saya jelasin. Terus. Maliaki 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bahwasanya aku Tuhan tidak akan berubah. Kalau bilang Tuhan tidak akan berubah, bisa nggak Tuhan jadi manusia? Nggak bisa. Ini perjanjian baru, perjanjian lama. Ya, kita bicara kitabnya orang Yahudi nih. Oke. Terjemahannya diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Jadi Tuhan bukan manusia dan Tuhan tidak berubah. Ya. Oke. Sekarang kita baca lagi di Ulangan. Ulangan 6 ayat 4 nih. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yang tadi ayat 4 itu yang di awal kalimatnya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu Shema Israel. Ini amanat agung kan ya, Pak? Bukan beda ya? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oh, amanat agung yang baptis. Kalau Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, mirip nggak dengan Kul Huwallahu Ahad? Mirip banget. Mirip banget. Ada Ehad, ada Ahad. Ini cuma yang satu bahasa Ibrani, satu bahasa Arab gitu. Katakanlah Tuhan. Artinya sama. Katakanlah Allah itu satu. Ya, ini konsep ketuhanannya nih. Ya, dia bukan manusia, dia bukan anak manusia, dia Esa, dia tidak akan berubah. Mirip nggak dengan Islam? Mirip banget. Mirip. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyerupai Tuhan. Gitu. Jadi kalau ada bentuk seperti apapun yang kita bisa lihat, kita bisa dengar, kita bisa rasakan, yang mengaku Tuhan, udah pasti bukan Tuhan. Istilahnya gitu ya, gampangnya lah. Ini konsep ketuhanannya. Ketika masuk ke dalam perjanjian baru, Tuhan yang dibilang bukan manusia, Tuhan yang dibilang bukan anak manusia, Tuhan yang tidak bisa berubah, Tuhan yang Maha Esa, tiba-tiba bisa jadi Yesus gitu. Sama nggak? Beda. Nyesel nggak jadi Kristen? Nyesel tapi terlambat. Cuma bisa diperbaiki. Nggak ada kata terlambat, nggak ada kata terlambat. Ya. Sekarang perbaikannya kok. Sekarang sudah diperbaiki. Ya. Kalau kita pikirkan dengan logika yang simpel aja. Tuhan yang bukan manusia, Tuhan yang bukan anak manusia, Tuhan yang tidak bisa berubah, Tuhan yang Maha Esa, tiba-tiba bisa berubah menjadi Yesus. Itulah kenapa ada kekeliruan. Nah, jadi orang Kristen mengklaim bahwa pada zaman di perjanjian lama ini memang belum tiba saatnya Tuhan itu menjadi manusia gitu tapi loh. Tidak bisa. Tuhan selamanya adalah Tuhan. Tuhan saya katakan Maha Esa. Kenapa bisa berubah-berubah? Jadi tiga ya. Jadi itu lebih ke ayat-ayat manusiawi ya. Iya. Nah, bagaimana ceritanya? Ada Tuhan yang tadi disebutkan dengan semua kriteria itu tiba-tiba menjadi manusia. Dari mana ceritanya? Karena ada yang disebut dengan pengaruh Helenisme. Ya. Helenisme tuh dewa-dewa Yunani gitu Ya, ya? Helen lah, Dewi Helen tahu kan? Itu adalah sistem kepercayaan Yunani kuno yang mereka mempercayai dewa-dewa di mana mereka percaya Tuhan atau dewa itu bisa jadi manusia. Udah pernah lihat kan? Nah, kemarin terakhirnya. Ya, Hellenistic filosofi. Ini untuk John 1:1. John 1:1. Oh. Pada awal in the beginning. In the beginning was Jadi, the word. penulis-penulis PB itu memang sudah ada pengaruh Helenisme karena pada saat itu pun
penulis-penulis itu, baik yang mungkin dianggap di negara Palestina atau mungkin yang menulis di daerah Romawi, itu kan semuanya kental dengan ajaran Helenisme Yunani kuno, gitu ya. Jadi sebenarnya ajaran ini untuk mengakomodir banyak agama apa gimana sih kok? Ini filosofi. Kok mengakomodir banyak Ya kalau Dia misalnya kan ada dari filosofi Romawi juga kan ada filosofi tiga Tuhan, tiga pribadi satu Tuhan gitu kan. Dia dari Yunani juga begitu. Yang sekarang ini Yunani juga banyak Kristennya gitu. Sebenarnya begitu nggak sih? Iya, awalnya begitu. Awalnya begitu Iya, kan? memang awal-awalnya begitu. Jadi kalau kita perhatikan daripada pesan-pesan Yesus yang ada di dalam 4 gospel, kan Yesus nggak pernah ngajarin Tuhan punya lebih dari satu pribadi. Iya, nggak pernah. Bahkan kata Jesslyn kan, Yesus saja berdoa kepada Bapaknya. Iya. Masa Tuhan berdoa sama Tuhan? Kan nggak mungkin gitu. Minta diselamatkan juga. Minta diselamatkan Tidak segala bisa. macam. Nah, karena ada pengaruh Helenisme itulah, akhirnya Kristen apa dikatakan? Bukan sebagai agama yang tidak bisa murni dikatakan monoteisme, tetapi gabungan antara monoteismenya Yahudi dengan politeismenya Yunani, gabungan gitu, atau pertukaran konsesi lah. Jadi ada monoteisme Yahudi dengan politeismenya Yunani. Kalau udah digabungkan monoteisme sama politeismenya, jadi apa? Monopoli dong. Ya kurang lebih begitu ya. Tetapi itu diakui oleh Bapak Gereja. Siapa yang ngakuin? Bapak Gereja namanya Gregory Nyssa. Tapi Gregory ini Nyssa. Tapi memang faktanya begitu ya. Gregory Nyssa itu adalah seorang yang dianggap santo di abad keempat yang mengakui bahwa satu pihak ya menerima bidat pihak lain, yang pihak ini menerima bidat pihak lain, jadi digabungkan. Gitu. Jadi rekonsiliasi jadinya gitu ya kok ya, macam gitulah ya. Pertukaran konsesi kalau gue bilang. Ya sebenarnya isi-isian dari Alkitab yang bagian Perjanjian Baru itu banyak dari percampuran filosofi yang digabungkan di satu karena pada saat masanya itu dianut. Jadi akhirnya dijadikanlah dasar-dasar oleh bapak-bapak gereja yang bukan nabi. Nah, malah dinaikkan jadi santo. Pertanyaannya, Ya, bukan nabi. Iya. Pertanyaannya, kalau yang kitabnya Yahudi dibuang, jadi agama apa Kristen gitu? Itu aja pertanyaannya. Agama baru dong. Iya, maksudnya monoteis atau politeis gitu. Iya. Nah, mereka nggak akan berani bilang monoteis kalau cuma perjanjian baru. Makanya mereka perlu perjanjian lama untuk disebut sebagai monoteis, klaimnya gitu. Ya, sampai sini jelas ya? Jelas. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala bil huda wa dinil haq. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Kembali kita mengulas ya sebuah video bincang-bincang 3 orang ex ya Kristen atau mu'alaf ya, mantan Kristen, yaitu Donditan dan seorang mu'alaf yang baru perempuan Jesslyn ya, yang hari ini telah membuat heboh ya, geger tanah air khususnya di kalangan Kristen. Tiba-tiba Jesslyn menginginkan untuk bersyahadat, meninggalkan ajaran lamanya yaitu Kristen, dan dia convert ke Islam dengan pertimbangan bahwa ajaran yang dianutnya selama ini membuatnya gelisah dan tidak punya kekuatan. Kali ini bincang-bincang ini cukup menarik saudara-saudara sekalian ya, karena ini berkaitan dengan soal akidah dasar, akidah ketuhanan yang selama ini menjadi sebuah perdebatan di kalangan
Kristen sendiri ya, internal Kristen, baik juga di kalangan Kristen dengan Islam maupun Kristen dengan Yudaisme. Mengapa demikian? Karena agama Kristen ini mengakui bahwa dia sebagai agama samawi, yaitu agama yang berlatar belakang dari tanah Israel yang dibawakan oleh bangsa-bangsa Israel, yaitu Nabi Ibrahim. Tetapi saudara-saudara, konsep ketuhanannya amat berbeda dengan konsep ketuhanan agama samawi, yaitu agama Yudaisme dan agama Islam yang bertauhidkan kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kali ini Kristen tampil beda, mengklaim bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan di sini di kalangan Kristen sendiri terbagi dengan beberapa denominasi. Ada Trinitas atau Tritunggal, ada Oneness, ada Yesus only. Tapi pada dasarnya mereka menuhankan Yesus sebagai Tuhan atau manusia. Beberapa alasan yang diungkapkan oleh kawan-kawan Kristen tentang ketuhanan Yesus ini adalah tidak lain bahwa karena kelahiran Yesus atau Isa alaihissalam ini yang tidak memiliki peran seorang laki-laki. Ini sudah kita bahas pada video yang lalu bahwa kelahiran Yesus itu tidak lain adalah merupakan teknologi cloning. Jadi nggak ada masalah. Kemudian masalah mukjizat Nabi Isa atau Yesus ini yang mereka mengatakan di luar ekspektasi manusia. Nah, ini yang jadi masalah ya. Padahal kita ketahui di dalam agama samawi mengetahui bahwa setiap nabi dan rasul yang diutus Allah itu memiliki mukjizat, yaitu suatu perbuatan yang di luar ekspektasi manusia, tetapi pekerjaan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa di sini letak kekeliruan daripada kawan-kawan Kristen ya. Apalagi kawan-kawan Kristen ini mengambil sebagian daripada kitab Yudaisme, yaitu kitab Tanakh yang telah ditranslatekan ke dalam bahasa Yunani atau yang kita sebut dengan Septuaginta. Ya, mereka mengambil kitab ini menjadi bahan pokok utama, baru kemudian ditempelkan dengan surat-surat Paulus atau kitab-kitab yang memang diproduksi oleh Kristen sendiri yang disebut dengan Perjanjian Baru. Namun kita lihat bahwa konsep-konsep ketuhanan yang dari Perjanjian Lama ini masih melekat di dalam kitab Bible itu sendiri. Ya, sebagaimana dari hasil diskusi antara kawan-kawan Dondi Tan dengan Justin dan kawan-kawan tadi mengatakan memang ya itu faktanya bahwa di dalam Bible Perjanjian Lama sendiri memang sangat mengakui bahwa Tuhan itu Esa atau Ehad. Ya. Ini kita lihat pada kitab Bilangan 23:19. Di sini jelas dikatakan bahwa Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ayat ini sangat jelas, saudara-saudara, menampik bahwa Allah itu bukanlah manusia sehingga ia berdusta dan bukan anak manusia. Surat Bilangan ayat 23 ayat 19 ini diperkuat lagi ya di
kitab Maleakhi ayat 3 Maleakhi 3 ayat 6. Ini penegasan yang sangat tegas. Bahwasanya aku Tuhan dan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Jadi dalam ayat ini pernyataan Tuhan itu sangat tegas. Tidak berubah. Tidak berubah. Konsisten. Jadi berkaitan dengan ayat yang terdahulu tadi, Bilangan 23:19, kalaulah Allah bukan manusia, dan di dalam Maleakhi yang kita baca tadi, Maleakhi 3 ayat 6, bahwa tidak akan berubah, maka otomatis dogmatis Kristen selama ini yang mengatakan bahwa Tuhan bernuzul katanya, berubah menjadi manusia atau disebut dengan Yesus, ini ditolak mentah-mentah. Ini ditolak. Sangat tidak sejalan, saudara-saudara sekalian. Ini sebenarnya sebuah ilmu pengetahuan, saudara-saudara sekalian, ya. Jadi kalaulah ada hari ini para pendeta yang coba kembali lagi menanamkan doktrin-doktrin Tuhan menjadi manusia, ini di dalam kitab Bible sendiri tertolak. Tidak benar. Nah, kalau ada di perjanjian baru dikatakannya perubahan Tuhan jadi manusia, inilah yang bukan ajaran agama-agama samawi. Inilah yang perlu direduksi ulang oleh kita sebagai manusia dan Kristen sebagai pemeluk ajaran agama ini, untuk berpikir kedua kali dan mempelajari lebih dalam ada apa sebenarnya di ajaran Trinitas ini. Ada apa ya sebenarnya yang terjadi di ajaran-ajaran yang muncul dari Romawi ini. Apakah ini murni lagi ajaran agama Samawi, atau sudah dipengaruhi oleh paham-paham agama ajaran pagan? Sangat bertentangan, saudara-saudara sekalian. Apapun alasan Anda, kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia, maka ini tertolak mentah-mentah oleh kitab-kitab Samawi dan di dalam Bible sendiri. Ini harus Anda sadari, ya, jangan sampai keliru. Saudara hadirin kaum muslim berbahagia. Dan lebih menariknya lagi, Allah menurunkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan kitabnya Al-Quranul Karim. Allah menjelaskan dalam surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Sangat jelas, saudara-saudara sekalian. Allah itu hanya satu. Allah tempat bergantung semua kita yang ada di bumi ini, baik makhluk hidup, mau benda mati, mau benda yang apa yang ada di bumi tanpa kecuali, termasuk Yesus. Semua bergantung kepada Allah. Allah tidak dilahirkan dan Allah tidak melahirkan. Dan yang terakhir, tidak ada yang setara atau yang sama atau yang serupa dengan Allah di alam ini. Itulah kata kunci dari Alkitabiah, ajaran-ajaran agama Samawi. Hari ini semuanya bertentangan, saudara-saudara. Kita melihat ada satu perdebatan ya di kalangan Islam dan Kristen, baik dalam kalangan Kristen sendiri. Kawan-kawan ini mempertahankan tentang nujul ini. Nujul. Jadi apakah tidak membaca di dalam kitabnya sendiri? Ada satu konsep yang bertentangan dengan pemikirannya, dengan keimanannya. Apakah dia tidak malu? Dia tidak cerdas melihat ini. Ya, seolah-olah ya dia sebagai manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk berpikir. Jadi melalui video ini saya sengaja mengulas daripada video Pak Donditan diskusi bincang-bincang dengan Jesslyn ini, karena ini sangat menarik.
Mengapa kata saya katakan sangat menarik? Jika ini yang berdiskusi adalah orang Islam murni, maka ini nggak akan dipercayai oleh kawan-kawan Kristen. Tetapi kawan-kawan kita ini adalah bekas atau mantan daripada Kristen, dan memang bukan Kristen kaleng-kaleng. Bukan Kristen asal bapak oke, asal pak pendeta oke, bukan Kristen kelas 3, kelas dan dia ini orangnya Kristen kelas 2. Orang ini pemain di dalamnya. Seperti Jesslyn ini pemimpin doa. Ya, jadi kita nggak meragukan lagi tentang keilmuannya, tentang kemampuan dia. Sehingga ketika berbicara, berbincang-bincang dengan Donitan, nyambung saudara-saudara sekalian ya. Ya, nyambung saudara-saudara sekalian. Jadi kami melihat bahwa sebagai insani, sebagai manusia, marilah kita menyadari ini toh ya. Sebaiknya jangan keras hati lah. Kalau memang sudah Taurat, Al-Quran mengatakan Tuhan itu tidak berubah, Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia, kok malah goblok masih mempelajari lagi ada dogma-dogma yang diajarkan manusia-manusia yang tidak jelas. Kenapa saya katakan tidak jelas? Ya, mereka tidak jelas. Ya, mereka tidak jelas. Dibilang nabi tidak, dibilang Allah kacau balau lah ya saudara ya. Jadi saya rasa inilah dulu video kita yang ringkas ini. Kiranya ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian sebagai menambah ilmu dan wawasan kita. Kalau memang kurang berkenan bisa dikritik ya, bisa dikritik, tanggapi di kolom komentar silakan. Kalau suka share ya, like and subscribe demi kemajuan daripada channel kita yang kita banggakan ini. Sampai sini dulu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabinastain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.